Jadi saya nanti ada acara jam 8, setengah 8 tepatnya, mungkin mundur nanti. Saya akan mulai saja. Apa suara saya bisa didengar jelas ini? Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua mahasiswa yang sudah meluangkan waktu kuliah. Ya, memang harus meluangkan waktu. Yang jelas yang saya ucapkan terima kasih adalah karena kalian on time ya. Jam kita mulai jam 7 sudah hadir. Nanti ada nilai plusnya. Baik, ini kuliah teknik lalu lintas. Materi yang akan saya berikan saya kira sudah saya share minggu yang lalu lewat semester. Nah, minggu street review minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai penentuan jam puncak untuk ruas. Ya. Sekarang saya buka filenya dulu. Oke. Penentuan jam puncak untuk ruas jalan ya, yang mana sudah saya jelaskan minggu kemarin bahwa jam puncak itu perlu kita tentukan apabila kita mendapatkan pekerjaan atau akan mengevaluasi kinerja suatu fasilitas jalan ya, entah itu berupa ruas atau simpang atau apapun lah ya Bu, kendaraan ya. Sudah kelihatan ya presentasi saya ya. Oke, nah jam puncak itu yang namanya jam puncak ya, berarti kita harus mengetahui volume atau arus kendaraan itu dalam 1 jam, yang mana 1 jam adalah jam yang paling sibuk, atau dengan kata lain pada jam itu ruas jalan mendapatkan beban paling berat. Nah, kondisi itulah waktu yang tepat untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja, karena entah itu ruas, entah itu simpang, dia mendapat beban yang paling berat ya, pada saat kondisi lalu lintasnya sedang puncak, sedang sibuk-sibuknya. Kita evaluasi kinerjanya bagaimana, pelayanannya bagus apa tidak ya. Kalau di di teori lalu lintas itu ada tingkat pelayanan yang namanya tingkat pelayanannya atau level of service. Itu ada grade-nya, ada ratingnya A, B, C, D, E. Seperti kalian punya IP itu ya, indeks prestasi kan, atau untuk nilai ya, besok keluar nilainya A atau B atau C atau D atau E, bahkan E ya. Sama dengan pelayanan ruas jalan, simpang dan lainnya itu sama. Ada grade A, B, C, D, E. A itu yang paling bagus. Berarti jalan itu kinerjanya masih bagus. Di bawahnya ada level B yang mulai pergerakan kendaraan dipengaruhi oleh adanya kendaraan yang lain ya, mulai sedikit padat. C maka sedikit kadang-kadang ada tersendat ya, itu level C. Level D, nah ini sudah mulai mengarah ke macet. Level E sudah macet ya, sudah macet total, sudah parah. Nah, kita harus tahu grade-nya itu, apakah itu A, B, C, D, E. Jika levelnya sudah C misalnya, maka perlu dipikirkan antisipasinya bagaimana supaya bebannya tidak bertambah parah, entah kapasitasnya jalan ditambah ataukah volume kendaraannya dikurangi. Maka ada yang kebijakan 3-in-1 misalnya di Jakarta, atau ganjil genap
itu kan sebenarnya untuk mengurangi volume kendaraan ya, supaya jalannya kinerjanya bagus lagi. Karena kalau mau menaikkan kapasitas jalan mungkin bukan mungkin ya, sudah tidak mungkin lagi, karena memperlebar jalan kan butuh bahan, butuh biaya. Itu sudah tidak, kalau di perkotaan mustahil itu dilakukan ya kan. Maka ada ganjil genap, 3-in-1, akan ada road pricing ya, jadi jalan kendaraan yang masuk harus membayar ya. Atau mungkin sama sekali di stop, yang boleh lewat hanya angkutan umum misalnya ya. Itu apa namanya, jika kondisi jalan sudah pelayanannya mendekati arah macet D atau E. Nah, untuk tadi kemarin saya jelaskan, kita harus tahu jam puncaknya, karena kita evaluasinya pada saat jam sibuk. Kalau kita evaluasinya jam 2 malam, jam 1 malam, ya nggak ada gunanya, nggak ada yang lewat jam 1, 2, ya, pasti bagus kinerjanya. Nah, kita dari puncaknya itu jam berapa. Nah, kemarin kita lihat, kita pelajari jam itu. Nah, seperti ini. Jamnya di mana aja nih? Jam apa? Pagi semuanya mengalami jam puncak pagi semua ini. Ya. Ya, jam puncak paginya jam berapa nih kita cari. Nanti kemarin kita sudah belajar cara ngitungnya, cara mencari surveinya, formulirnya, ya, rekapitulasinya ini dan sebagainya. Ya, ada yang ditanyakan nggak dari materi minggu kemarin? Jelas ya. Oke, sekarang kita lihat kondisi di simpang. Ya, traffic counting atau cacah kendaraan di simpang. Kita pengen mengetahui juga, coba nanti ngitung jam, mengetahui, mendeteksi jam berapa jam puncaknya. Ya. Oke, ini formulirnya. Ya, sedikit berbeda dengan formulir untuk ruas jalan. Karena kalau ruas jalan kan pergerakannya hanya 2 arah kan ya. Maksimal 2 arah. Kalau kamu berdiri di pinggir jalan, maka kendaraan itu arahnya ya ke kiri dan ke kanan kan gitu ya. Ke kiri, ke arah menuju kirimu, dan menuju ke arah kanan tempat kamu berdiri. Itu kalau ruas jalan. Hitungnya gampang. Ya. Hitungnya gampang. Kemarin saya ilustrasikan kan ya. Nih, surveinya mana kemarin. Nah, ini cukup berdiri di pinggir jalan, dibagi tugasnya. Ya, survei 1 tugasnya apa, 2 apa, 3 apa, 4, 5, 6. Tugasnya apa? Hanya arahnya utara dan selatan. Udah gitu aja. 3 jenis kendaraan, sepeda motor, kendaraan dan berat, non motor. Ya, dibagi tugasnya, siapa bertugas menghitung apa, gitu kan. Asalnya lebih kompleks apabila kita akan menghitung kendaraan di simpang, karena simpang itu kan ada gerakan lurus dan gerakan berbelok. Beloknya ada belok kiri, ada belok kanan. Kalau itu simpang 4. Kalau simpang 3 ya beloknya, kalau nggak belok kiri ya belok kanan gitu. Ya, ada 3 pergerakan, lurus, belok kiri, belok kanan. Ada 4 lengan. Ya, ada 4 lengan kalau simpang 4 ini misalnya. Ya, simpang 4. Ada 3 pergerakan, ada 4 lengan, ada sekian jenis kendaraan. Kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, tidak bermotor. Ada 4 jenis kendaraan. Berarti ada berapa variabel yang dihitung? 3 pergerakan kali 4 lengan, 12 kali 4 jenis kendaraan. 12 kali 4 berapa? 48. Berarti ada 48 item atau variabel yang harus dihitung. Ya. Nah, sangat lebih kompleks. Ya. Maka diperlukan banyak surveyor kalau di sini. Kalau di ruas mungkin hanya 6 cukup. Ya. 6 orang saja cukup. Terpaksanya harus dipres 4 orang saja cukup. Kalau surveyornya ada berpengalaman, 4 saja cukup. Ya. 2 orang masing-masing menghitung satu arah ya. 1 orang menghitung berapa jenis kendaraan. Nah, kalau simpang ya, simpangnya kalau ruas tuh 6 orang, maka kalau simpang ya 6 kali 4 24 orang ya.
mungkin dirasa terlalu banyak. Oke, 24 kurangi 16 cukup ya. Kalau dulu mahasiswa praktikum menghitung simpang ya, karena satu kelompok itu 4 sampai 5 orang, satu simpang 4 sampai 5 kelompok, maka sekitar 20-an mahasiswa sampai 24 mahasiswa itu mengeroyok satu simpang, menghitung ya. Formulirnya seperti ini ya kira-kira. Ini formulir ujian umum ya, hari tanggal, nama simpangnya apa, cuacanya bagaimana, cerah mendung atau hujan, surveyornya namanya siapa. Kemudian ini mungkin tidak terlalu jelas, tapi di sini ada ilustrasi simpang 4, masing-masing ulangannya itu ada 3 pergerakan, bisa beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12. Nah, si surveyor ini misalnya siapa ini? Misalnya kalau muncul di saya itu Unggul, namanya surveyor Unggul, dia dapat tugas nomor berapa yang harus kamu hitung. Ya, nomor 1 misalnya, nomor 1 itu yang di sini dari timur lurus ya. Jenis kendaraannya apa? Timur lurus jenis kendaraannya apa? Sepeda motor, berarti yang isinya aja. Lalu surveyor lain siapa namanya? Wisna misalnya. Nomor 2 dari timur belok kiri, jenis kendaraannya apa? Kendaraan ringan. Maka hanya isi di sini. Ya. Itu seperti yang saya ilustrasi dulu kemarin sama. Nah, waktunya kalau simpang ini interval waktunya 15 menitan. Ya, kalau besok kalian mengolah data dengan MKJI, mungkin dengan Pak Raihan besok atau Pak Wir, saya lupa untuk kelas siapa. Itu interval waktunya 15 menitan. Jadi misalnya kemarin ya sudah kita pelajari kira-kira jam punyanya jam berapa? Jam 7, maka kita suruhnya jam 6 sampai jam 8 atau jam 6 sampai jam 9. Maka ini mulainya jam 6.00, 6.15, 6.15, 6.30, 6.30, 6.45, 6.45, 7.00 ya. Satu baris itu sampai waktu 15 menitan. Nah, selama 15 menit itu berapa kendaraan yang lewat sesuai dengan tugasnya itu dituliskan di sini ya. Alatnya survei apa? Alat surveinya hand counter atau mau pakai di video juga bisa ya, di video beberapa video ya, 2 sampai 4 kamera video supaya apa namanya, masing-masing ditaruh di lengan, masing-masing lengan supaya mengcover semua jenis kendaraan dan semua arah pergerakannya. Ini contoh ilustrasi pengambilan data ya, ini dilakukan mahasiswa beberapa tahun yang lalu ya. Ini di simpang Jedis ya, dekat kampus, depan SMP 6 ya, depan SMP 6, depan SMA 11, SMK 2 ini ya, simpang Jedis ya, duduk-duduk di pinggir jalan seperti ini. Kemudian masing-masing sudah ditugasi apa arahnya dari mana ke mana ya. Kemudian ya sesuai dengan tugasnya dia mengamati dan menghitung, kemudian ditulis lagi. Yang penting kalau survei sepertinya adalah jangan membahayakan keselamatan surveyor maupun keselamatan pengguna jalan, itu yang penting ya. Yang pasti saya sampaikan ke mahasiswa, sampaikan ke mahasiswa sebelum praktikum adalah sebelum berangkat ke lokasi itu keselamatan itu yang paling penting. Cari posisi yang tidak membahayakan surveyor dan membahayakan pengguna jalan. Alhamdulillah puluhan tahun praktikum seperti ini belum pernah ada kejadian ya, karena memang keselamatan itu ya yang diutamakan. Ini contoh ya pengambilan datanya. Ya, ini ada apa namanya, kebetulan kalau nggak salah ini dapat tugas kendaraan ringan ya, menghitung kendaraan ringan. Pergerakannya kemana ini nggak terlalu jelas di formulir ini ya, cuman ini yang dilakukan atau hal apa kegiatan yang dilakukan surveyor di lokasi itu seperti ini ya. Ambil posisi yang nyaman, yang jelas nyaman dan bisa melihat kendaraan yang menjadi tugasnya
ya. Kenapa nyaman? Supaya jangan, karena suruhnya itu kan bisa 2 jam 3 jam ya. Kalau dapat duduknya atau titik tempat dia mengamati itu nanti jadinya panas misalnya, kan kasihan, maka harus cari lokasi yang enak untuk mengamati dan enak untuk surveyor yang tidak panas, kalau hujan tidak kehujanan, misalnya seperti itu ya. Nah kemudian ini contohnya pembagian tugasnya ini. Misalnya lengan utara ya. Kalau simpang itu istilahnya lengan ya. Ada simpang itu istilahnya lengan. Simpang 4 yang utara, lengan timur, lengan selatan, lengan barat. Kalau nggak lengan, kadang-kadang diistilahkan pendekat. Ya, pendekat utara, pendekat timur, pendekat selatan, dan pendekat barat. Karena bahasa Inggrisnya adjustment ya. Misalnya satu lengan itu ada ada 4 surveyor. 4 surveyor bertugas mengamati satu lengan. Ya, biasanya adalah dari mana lengan itu, bukan menuju kemana, tapi dari arah mana. Ini misalnya dari arah lengan utara. Ya, surveyor kemudian diamati kira-kira kendaraan yang banyak apa jenisnya. Ya. Jangan sampai kan dibagi tugasnya harus adil kan ya. Jangan sampai 4 orang itu ya, 4 orang surveyor itu 1 orang santai sekali karena yang dihitung hanya sedikit, tapi surveyor yang lain sangat sibuk karena yang hitung banyak. Yang hitung sangat banyak, jadi nggak istirahat ya. Tapi yang satunya santai karena yang dihitung hanya bis kota misalnya, atau truk, padahal nggak ada truk yang lewat situ, atau kendaraan berat nggak ada yang lewat situ atau sedikit. Ya, dia santai-santai ya, bisa jalan-jalan, ya, sama makan minum. Tapi temannya yang lain misalnya volume motornya banyak, dia dapat tugas motor, dia sibuk, nggak sempat ngapain lagi, cuma ngitung aja. Itu tidak fair, tidak adil. Dan nanti akurasi datanya bisa diragukan, karena mungkin banyak yang terlewat, yang tidak terhitung. Ya, ada kendaraan tapi tidak masuk hitungan karena tidak teramati, karena saking banyaknya yang harus dihitung. Ya. Maka harus pembagian tugasnya harus dikoordinasikan dalam kelompok surveyor itu siapa tugasnya apa. Misalnya ini surveyor pertama mendapat tugas menghitung sepeda motor yang lurus, artinya dari utara menuju ke selatan gitu ya, lurus. Kemudian surveyor kedua masih sepeda motor juga, surveyor 2 sepeda motor juga, tapi dia yang khusus yang belok kiri dan belok kanan, karena volume motornya banyak. Kalau hanya 1 orang khusus sepeda motor hitung lurus belok kiri kualan, maka dibagi 2, 1 untuk yang lurus, 1 di belok kiri dan belok kanan. Kemudian surveyor ketiga itu mendapat tugas menghitung kendaraan ringan untuk semua pergerakan, untuk semua arah pergerakan, yaitu yang lurus, belok kiri dan belok kanan. Karena dirasa kalau kendaraannya sedikit dari motor, kendaraan mobil itu kan dimensinya gede ya, ukurannya besar, sehingga gampang dihitung. Sehingga dirasa 1 surveyor cukup mampu untuk menghitung jenis kendaraan ringan yang belok kiri, belok kanan, dan lurus. Cukup 1 surveyor. Surveyor keempat, dia mendapat tugas kendaraan ringan dan tidak bermotor untuk semua arah. Bagi lurus, belok kiri dan belok kanan ya. Karena mungkin ini juga kendaraan berat tidak banyak, sepeda motor tidak bermotor ya, bisa sepeda bisa tidak banyak, jadi cukup 1 orang ya. Nah itu kira-kira pembagian tugasnya. Untuk lengan yang lain bagaimana? Nah lengan yang lain perlu diamati dulu, bisa jadi sama seperti ini, bisa jadi juga tidak ya, karena mungkin volume atau jenis kendaraannya sudah beda ya, terserah nanti. Jadi sebelum surveyor itu biasanya 15 menit ada waktu untuk orientasi ya. Jadi sebelum real menghitung melakukan survei itu diamati dulu ya, yang paling banyak jenisnya apa, kendaraannya, arahnya kemana ya. Nah setelah diamati dapat gambaran baru dibagi tugasnya ya.
kira-kira seperti itu. Jadi kalau surveinya harus mulai jam 6, maka paling enggak jam 6 kurang 15 ya 45 itu sudah datang lokasi, orientasi dan bagi tugas ya, bagi tugas. Nah, itu tugas program internet kira-kira seperti itu. Dan ingat lagi ini masih ada kalau simpang itu kan complicated ya, ada lampu merah kuning tuh. Nah, ada aplengan ya, ada 4 lengan, ada 4 lampu. Nah, selain menghitung kendaraan juga ada 1 orang surveyor yang khusus mengamati lampu ya, mengamati lampu kapan berarah merah, hijau, kuning berapa detik ya, perlu diamati dulu lampu. Kemudian dari katakanlah tadi 20 surveyor tadi itu ada seorang koordinator yang bertugas dia mengarahkan supaya beralih dari baris pertama ke baris kedua misalnya. Ini kan jam 6 sampai 6.15. Nah, setelah jam 6.15 koordinator survei itu harus memberi tanda kepada semua surveyor di simpang ini bahwa sudah jam 6.15, maka harus berpindah ke baris berikutnya 6.15 ke 6.30. Nah, nanti 6.30 dia masih tanda lagi. Dan semua surveyor harus beralih ke baris ketiga, sehingga semua surveyor ngisinya waktunya sama, barisnya sama. Jangan sampai ada surveyor lengan utara masih di baris pertama, surveyor lengan selatan sudah ngitung di baris kedua. Katanya nggak akurat nanti. Ya. Itulah rumitnya survei simpang seperti itu. Ya, jadi mengisi barisnya harus sama untuk semua surveyor. Mungkin belum terbayangkan ya, harus praktek ya. Tapi kalau praktek dengan kondisi seperti itu sudah nggak bisa, karena kan lokasinya kan terpencar ya. Oke. Ini contoh isian formulirnya ya, contoh isian formulirnya ya. Jadi ini tadi saya sampaikan waktunya 15 menitan ya, interval waktunya 15 menitan. Satu formulir ini bisa untuk 3 jam. Ini saya rekap ya, jadi sudah dari kumpulan beberapa software dalam satu lengan ya. Ini lengan utara, iya, lengan utara ke barat, yang utara belok ke barat. Ini yang kendaraan ringan, kendaraan pribadi ada sekian ya, untuk masing-masing baris ini 132, kendaraan umum ada 12. Kendaraan beratnya yang muncul hanya 1 bis besar, pertnya nggak ada yang lewat ya. Kemudian sepeda motornya 264, sepeda bermotornya 21 ya, untuk pergerakan dari utara ke barat. Utara ke barat berarti belok kanan ya. Nah, timbang nomenklatur tahu ya, ring road ya, yang ada ring nomenklatur. Mungkin memang dari utara kan jalannya kecil ya, nggak ada mungkin. Tapi saya lupa ini angka asal saya beri atau memang data real, saya lupa ya. Ini udah lama saya. Ya, ini contoh pengisiannya. Jam 6.15 sampai 6.30, ini 146 dan seterusnya. Per 15 menit. Ya, jadi sekitar 15 menit berubah ke baris berikutnya, baris bawahnya, terus ya, sampai berapa jam. Ini mintanya 3 jam pagi. Kita pengen tahu jam puncak paginya jam berapa dari 3 jam survei ini ya. Ini pengisian. Nah, ini rekapnya, tidak terlalu jelas itu mas yang berapa pecah ya. Ini karena saya pakai PDF ya, maka tayangnya pakai PDF, karena PPT PowerPoint-nya harddisk saya itu rusak, jadi datanya sementara belum bisa saya akses. Moga-moga bisa diperbaiki ya. Jika saya hanya download dari, untungnya materi sudah saya berikan, sudah saya kirim kalian, jadi ini saya download lagi dulu yang tapi saya PDF-nya adanya hanya di PDF-nya, saya memang nggak ngasih PowerPoint-nya.
Oke, ini contoh rekap hasil survei dari lengan utara, hanya dari lengan utara saja. Utara ya, ini ya, makaranya utara. Kalau kita tahu utara dari atasnya. Ini utara belok ke timur, utara lurus ke selatan, utara belok ke barat, belok ke kanan. Ya. Ini dari jam 6 sampai jam 9 yang pagi, ya. Ini yang sini blok pagi. Ini diselingi dengan yang putih ini blok siang, jam siang, survei siang. Kemudian ini survei sore. Ini karena tadi jam 6 sampai jam 9, jam 11 sampai jam 2 misalnya, jam 4 sampai jam 7 misalnya. Ya. Ini jadi tidak periode survei pagi, siang, sore kita masukkan dalam Excel, ya, diinputkan ke Excel. Ya, layoutnya kira-kira seperti ini. Ini ada jenis kendaraan, ya, ini motorcycle, light vehicle, kendaraan ringan, ya, dan seterusnya. Masukkan ke sini, ke masing-masing arah pergerakan. Ini khusus lengan utara, ya, kira-kira seperti itu. Dimasukkan anggarannya dari hasil survei, dari sekian formulir survei tadi direkap, masukkan ke sini. Ini contoh yang dari lengan timur. Ya, ini timur belok ke selatan, les belok ke kiri, timur lurus ke barat, timur belok kanan ke utara, sama. Ada 3 periode survei pagi, siang, sore, masukkan ke sini. Ya, ini yang dari selatan, ya, dari selatan. Ini barat, ya, barat belok kiri ke utara, barat lurus ke timur, barat belok kanan ke selatan. Gitu ya. Jadi masing-masing lengan kita rekap, kita masukkan rekap di di Excel. Nah, sampai ini ada pertanyaan kira-kira dari cara surveinya, pembagian tugas, formulir, termasuk rekapnya, rekap lengan. Ada pertanyaan? Ya, kita belum masuk ke topik jam puncak ya. Oke, ini saya berikan contoh rekap lengan utara saja. Tapi ini data keluar lengan utara, ya, keluar lengan utara. Jadi dari lengan utara dia keluar, entah lurus, entah belok kiri, entah belok kanan. Ya, ini tadi ber 15 menitan ya. Ini 6.30 sampai 6.45, 6.45 sampai 07 dan seterusnya. Itu pagi sampai jam 8.30, siang jam 11 sampai jam 1.13, dan sore jam setengah 4 sampai jam setengah 6, 2 jam ini. Ini beda data dengan tadi ya. Nah, ini kita rekap ya, yang keluar, contoh misalnya yang keluar dari lengan utara, kemudian kita jadikan dia satuannya SMP, satuan mobil penumpang. Ya, ini data yang kita masukkan. Dari sini datanya data berkendara, jenis kendaraannya, sepeda motor, kendaraan ringan, dan seterusnya, kendaraan berat. Maka di sini kita ubah menjadi SMP, ya. EMP-nya berapa? EMP-nya katakanlah untuk motorcycle 0,25, untuk heavy vehicle 1,2. Dengan Excel cepat sekali, Pak. Saya masukkan angkanya, kendaraannya, kalikan dengan EMP-nya, maka akan ketemu SMP. Ini SMP-nya, ya, SMP-nya, kemudian di total. Dari jam 6.30 sampai 6.45 itu 15 menit, itu ada 259,7 SMP, ya. Dari jam 6.45 sampai jam 7.00 ada 395,95 SMP, ya. Kita sudah bicara SMP sekarang, ya, ingat ya, kuliah yang awal dulu. Kita harus mengkonversi itu dalam satuan mobil penumpang, SMP. Tidak bisa kita bicara jenis kendaraan, sepeda motor, bus, truk, ya, karena ukurannya beda-beda.
satu truk di jalan itu beda dengan satu sepeda motor di jalan. Ya, ukurannya beda, kemampuan manuvernya beda, dan sebagainya. Sehingga tidak bisa kita bandingkan. Maka untuk membandingkannya kita harus dikonversikan ke satuan mobil penumpang. Semua dianggap sama, semua dianggap mobil penumpang. Dan maka ada nilai DMP di sini. Itu ya. Ini contoh masuk, kalau lagi keluar ini masuk, ya. Masuk dengan utara sama kira-kira ya. Nah, kita akan cari jam puncaknya sekarang. Kita akan coba mencari jam puncak. Jam puncak data masuk ya lengan utara. Contohnya lengan utara aja ya, satu lengan saja. Kita pengen tahu jam puncaknya. Caranya bagaimana? Ya, caranya sama dengan di ruas minggu kemarin. Jadi setiap 1 jam kita hitung, kita akumulasikan, kita hitung kumulatifnya. Ini jam 6.30 berarti 1 jamnya sampai 7.30. Ada 4, karena ini 15 menit kan ada 4 baris ini harus kita kumulatifkan, kita hitung ya. Itu 1 jam pertama. Jam kedua adalah jam 6.45 sampai 7.45. Kita kumulatifkan. Jam ketiga adalah jam 7 sampai jam 8. Jam keempat adalah jam 7.15 sampai 8.15. Jam kelima adalah 7.30 sampai 8.30. Karena kita surveinya 4 jam, berarti ada surveinya 2 jam, maka ada 5 kemungkinan jam. Kita harus cari yang mana yang paling puncak. Ya, untuk pagi, untuk siang dan sore sama. Ya, siang dan sore sama. Caranya maksudnya ya. Setiap 1 jam kita jumlahkan, kita hitung ya. Karena jam puncak pagi kan belum tentu, karena jam 7 sampai jam 8 atau jam 6 sampai jam 7 nah, tidak bisa ditebak seperti itu, karena bisa jadi jamnya tidak bulat seperti itu ya. Nah, misalnya ini hasil hitungannya. Rekap volume per jamnya ya, ini jam 6 sampai jam 7 sekian, jam 6.15 sampai 7.15 sekian, jam 6.30 sampai 7.30 sekian, dan seterusnya ya. Ini beda ya dengan ini ya, datanya beda ya. Saya cari yang ilustrasinya, penggambarannya paling gampang, udah dipahami. Ini per 15 menitan 1 jam ya. Nah, mana yang terakhir sampai jam 8.30 sampai 9.30, ini 3 jam surveinya. Mana yang paling puncak? Ternyata paling tinggi adalah 7.145 SMP per jam, terjadi pada jam 6.45 sampai 7.45. Dari jam puncak pagi ini, 3 jam ini yang paling puncak adalah jam 6.45 sampai 7.45. Maka data inilah yang kita gunakan, data jam 6.45 sampai 7.45 inilah yang kita gunakan untuk analisis kinerja simpang ya. Kinerja simpang. Jadi saya juga di sini ingin menunjukkan bahwa jam puncaknya tidak mesti bulat ya, jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 8, tidak seperti itu. Bisa jadi ini jam pecahan lah ya, seperti itu. Karena masih banyak ditemui mahasiswa yang melakukan skripsi itu jam puncaknya tidak didetek tapi ditebak ya, ditebak. Surveinya langsung jam 6 sampai jam 7 loh, kok surveinya jam 6 sampai jam 7, kenapa? Karena jam puncaknya di situ Pak. Lo tahunya itu jam puncak dari mana? Bingung dia. Ya dari pengamatan. Lo pengamatannya bagaimana? Ya dia mati aja Pak. Lo hitungannya mana? Enggak ada hitungannya lah, ya kan? Padahal sudah skripsi nggak tahu menghitung jam puncaknya. Maka ini materi ini sangat penting, menghitung jam puncak ini ya, tidak ditebak ya. Tidak harus mau cari jam puncaknya yang hanya 1 jam, itu surveinya tidak 1 jam, surveinya bisa 3 jam, 2-3 jam ya, masing-masing pagi, siang, sore. Jadi sehari itu minimal 6 jam surveinya. 9 jam.
2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam sore. Kalau skripsi seperti itu. Kalau mau lebih bagus lagi, sorenya menerus. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore misalnya, 12 jam. Atau kalau memang aktivitasnya malam padat, volume lalu tinggi malam hari, maka sorenya bisa jadi sampai jam 9 malam. Sampai jam toko-toko itu tutup. Ya, itu di perkotaan. Jam 6 pagi sampai jam 9. Tapi kalau skripsi ya, kita juga kasihan. Ya, kasihan mahasiswanya. Butuh banyak orang untuk survei seperti ini. Ya. Kalau mau di video bisa di video pakai kamera video, tapi nanti ngitungnya di rumah atau di kos juga lama kalau video. Harus diputar berulang-ulang. Capek, bosen. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita gambarkan ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ya, ini yang pola pagi saja. Ya. Ada jam berapa ini? 6.30 sampai 7.30 itu volumenya sekian, 7.000 sekian. 6.45 sampai 7.45 sekian. Jam 7 sampai jam 8 sekian. Dari sini kita tahu ternyata paling puncak di sini. Jam 6.45 sampai 7.45. Nah, ini contoh ilustrasi rekap ya dari survei tadi. Kita sudah tahu jam puncaknya jam 6.45 sampai 7.45, maka data lalu lintas jam 6.45 sampai 7.45 itu kita bisa breakdown atau kita detailkan masing-masing lengan dan masing-masing arah pergerakan seperti ini. Ya, ini rekap traffic pada saat jam puncak dari barat, berapa yang belok kiri, berapa yang lurus, berapa yang belok kanan. Itu dalam SMP ya. Daerah utara sama, berapa yang lurus, yang belok kiri berapa, belok kanan berapa. Timur juga demikian, selatan juga demikian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Permisi Pak, ingin bertanya. Iya, silakan. Untuk surveinya sendiri itu memang intervalnya bisa 15 menit atau bisa lebih besar atau lebih kecil Pak? Oke, khusus pertanyaannya bagus ya. Khusus untuk simpang. Ya, kalau ruas kemarin saya sudah jelaskan berkali. Semakin interval semakin pendek semakin baik. 5 menitan misalnya. Ya. Mana ya? Sim ruas ini ya. Ini kita bikin 5 menitan. 5 menitan. 10 menitan gimana? Bisa. 15 menitan bisa. Ya. Karena kita butuh adalah itu adalah per jam. Kalau 5 menit untuk ruas ya, untuk 5 menitan, tiap baris itu 5 menit. Ya. Bisa dilakukan. Karena apa? Karena hanya ngitung 2 pergerakannya, utara dan selatan. Ya, utara dan selatan, arah menuju utara dan selatan. 5 menitan kita mau butuh volume 1 jam, tinggal setiap berapa baris ini? 12 baris ini kan untuk 1 jam berarti. Ini jadikan 1 jam. Kalau 10 menitan, maka setiap 6 baris jadikan 1, dapat 1 jam. Kalau 15 menitan, setiap 4 baris jadikan 1, jadi 1 jam. Kayak tadi itu ya, kayak ini. Nah ini 15 menitan contohnya. Ya. Itu untuk ruas. Untuk ruas nggak masalah. Kita bisa interval minimal 5 menitan, maksimal 15 menit. Kenapa nggak lebih dari 15 menit? Kalau 15 menit nanti, kalau ternyata kita butuh, kalau misalnya 20 menit misalnya, kita ternyata butuh data 15 menit, nggak bisa. Ya. Karena waktunya kita hitungnya interval 20, kita butuh lalu lintasnya 15 menitan, nggak bisa. Ya. Tapi kalau kita ngitungnya 5 menitan, kita butuh 20 menit, bisa. Ya. Maka ruasnya makin pendek, makin bagus. Cuman softwarenya jadi sibuk karena harus sering pindah baris di sini. Ya. Itu untuk ruas. Bagaimana dengan simpang? Simpang beda kasusnya.
Kalau simpang 5 menitan bisa nggak? Bisa barangkali, tapi susah. Karena apa? Karena ini harus nunggu satu putaran ini habis. Ya, satu putaran ini harus habis. Ya, kadang-kadang satu putaran ini nggak lebih dari 5 menit. Kadang-kadang ya, mungkin ya. Kalau simpangnya besar, volume tinggi, mungkin satu putaran ini lebih dari 5 menit. Kalau 5 menit kan nggak bisa. Maka untuk simpang ini kita gunakan intervalnya 15 menitan. Ya, jadi satu baris ini 15 menit. Ini bisa untuk 2 sampai 3 putaran. Ya. Sehingga, dan ini ingat untuk survei simpang kan ada 4 lengan, ada banyak surveyor di sini. Ya, satu kelompok 4 orang atau 1 lengan. Maka dan kita pindahnya dari baris pertama ke baris kedua, 15 menit pertama ke 15 menit kedua itu harus bareng. Tidak boleh kelompok utara masih berkutat ngisi di baris pertama, kelompok yang lain sudah mengisi yang baris kedua, nggak boleh, harus bareng pindahnya. Ya. Nah ini repot kalau interval waktunya pendek, akan repot sekali. Maka kita ambil 15 menit. Ya. Ya, jadi untuk simpang itu digunakan 15 menit. Karena data yang kita gunakan nanti adalah data 1 jam. Kalau 30 menit gimana? 30 menit terlalu lama. Ya. Ingat waktu kita belajar tentang minggu pertama atau kedua ya tentang flow rate ya, tingkat arus. Kita mau menghitung volume 1 jam, tapi kita surveinya 15 menit misalnya, atau hanya 30 menit misalnya. Kita jadikan 1 jam bisa. Ya. Tapi 30 menit terlalu lama kalau simpang. Ya, kita ambil 15 menitan. Sudah standar ya. Karena nanti kita cari jamnya tinggal diambil tiap 4 baris seperti ini. Gitu ya. Jawaban dari saya ya. Ya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau nggak ada kita lanjut minggu depan ya untuk kuliahnya ya. Kita teruskan minggu depan karena jam 8 saya ada seminar ini. Begitu ya, ini ada 50 mahasiswa. Ya, oke, saya kira ada masuk semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi insya Allah hari Selasa minggu depan jam 7 ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.